Allah menyebutkan tentang qalbun salim dua kali dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama dalam surat As-Saffat ayat 84 ketika Allah mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pemilik qalbun salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Dan di antara golongan Nuh alaihissalam adalah Ibrahim. Maksudnya sama-sama berdakwah kepada tauhid, sama-sama merupakan para nabi, sama-sama menyuruh kepada kebaikan, sama-sama memperingatkan manusia atas bahaya kesyirikan. Kata Allah, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sungguhnya di antara golongan Nabi Nuh adalah Ibrahim. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika dia datang bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim dengan qalbun salim. Demikian juga dalam ayat yang lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89 Allah juga menyebut tentang Nabi Ibrahim yang berdoa agar diselamatkan pada hari kiamat kelak. Ya. Dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Dan doa ini datang dalam konteks ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya dan kaumnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim," dan bacakanlah kepada mereka tentang berita Ibrahim. "Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun." Tatkala dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Apa yang kalian sembah?" Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha aqifin. Kami menyembah berhala-berhala dan kami akan senantiasa di situ terus untuk menyembahnya. Maka Ibrahim menegur mereka, qala hal yasma'unakum idh tad'un. Apakah berhala-berhala tersebut mendengar kalian ketika kalian berdoa kepada mereka? Au yanfa'unakum au yadhurrun. Atau apakah berhala-berhala tersebut beri manfaat kepada kalian dan juga memberi mudarat kepada kalian? Apa jawaban mereka? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka berkata, kami demikian mendapati nenek moyang kami sudah begini, kami tinggal ngikut aja. Kemudian beliau menegur mereka lagi, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana menurut kalian ya tentang apakah kamu tidak memperhatikan apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun, yang telah disembah oleh kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, nenek moyang kalian. Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Sungguhnya semua itu adalah musuhku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan tentang karunia Allah kepadanya. Maka beliau memuji Allah berkata, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Dialah Allah yang menciptakan aku dan memberi hidayah kepadaku. Artinya dialah yang berhak untuk disembah, bukan berhala-berhala tersebut. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dialah yang beri aku makan dan beri aku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan. Walladzi yumituni thumma yuhyin, dialah Allah yang mematikan aku dan menghidupkan kembali aku pada hari kiamat. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin, walladzi atma', dan zat yang aku berharap untuk mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Kemudian beliau berdoa, Rabbi habli hukman wa alhaqini bis salihin. Beliau berkata, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hikmah dan susulkanlah aku bersama orang-orang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur kata yang baik pada orang-orang yang datang kemudian. Itu mereka memujiku, tidak merendahkan aku. Jadikanlah aku jadi buah tutur kata yang baik pada orang-orang belakangan. Waj'alni mi warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhalin. Ampunilah ayahku, sungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk ayahnya sebelum dia tahu dilarang, ya, karena dia sempat berjanji untuk mendoakan ayahnya, kemudian dia tahu bahwasanya ayahnya penghuni neraka jahanam, maka dia pun tidak lagi mendoakan ayahnya.
Kemudian beliau berkata, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Jadi inilah dua ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang qalbun salim, dan ternyata pemilik qalbun salim yang Allah jadikan contoh dalam Al-Qur'an adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun di antara hal yang menakjubkan, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah telah sifati dia dengan pemilik qalbun salim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idz ja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika Ibrahim datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Tetapi ternyata meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam telah disifati dengan pemilik hati yang selamat, ternyata dia tetap takut dengan hari kiamat. Ya, tetap takut dengan hari kiamat. Dan itulah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun Nabi Ibrahim dan juga para nabi-nabi yang lain telah dijamin dengan surga, ya, bahkan orang kalau masuk surga harus melewati jalan mereka, mereka pun tetap takut dengan hari akhirat. Di antara yang Allah sebutkan tentang Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, yaitu mereka bangun Ka'bah. Dan itu pekerjaan bukan pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang berat. Kenapa? Karena harus motong batu di tempat yang jauh, kemudian dijadikan kotak, ini butuh pekerjaan, memahat batu, kemudian memikul batu dari tempat yang jauh menuju ke lokasi Ka'bah. Sehingga Ibrahim ketika bangun Ka'bah dia minta tolong sama anaknya Ismail. Wahai anakku, Allah telah merintahkan suatu perintah, hal tu'inuni, kau bantu aku, kata Ismail. Iya, aku akan bantu engkau. Maka mereka berdua bekerja sama membangun Ka'bah. Sampai ketika Ka'bah sudah mulai tinggi, maka Ibrahim membutuhkan pijakan yang disebut dengan maqam Ibrahim. Maka beliau pun mengambil pijakan tersebut, kemudian Ismail alaihissalam mengoper batu dari bawah, kemudian Ibrahim menyusun sampai Ka'bah tinggi. Dan setiap mereka meletakkan batu, disebut oleh sebagian ulama, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amal soleh kami ini, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Dan di sini Allah mengatakan, wa idh yarfa Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ya. Ada yang menafsirkan kondisi mereka yaitu kondisi mereka ketika mengangkat batu, mereka sambil berucap Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah kami, ya Allah terimalah kami. Selalu mengulang-ulangi doa tersebut. Maka ada sebagian ulama, sebagian salaf ketika membaca ini dia pun menangis. Dia berkata, "Unzuru ila Khalilur Rahman." Lihatlah kepada kekasih Allah. Dialah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena tidak ada yang mendapat predikat Khalilur Rahman kecuali dua orang, yaitu Ibrahim alaihissalam kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu nabi-nabi tidak mendapatkan predikat Khalilur Rahman, itu predikat yang sangat tinggi, lebih tinggi daripada Habibur Rahman atau Habibullah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila." Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini dalil bahwasanya Ibrahim alaihissalam memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena dia yang nabi pertama dijadikan sebagai kasih Allah. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Hendaknya engkau Muhammad ikutlah agama Ibrahim. Meskipun dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jelas kekasih Allah, Allah cinta sama dia. Kata ulama ini, "Unzuru ila Khalilur Rahman." Lihatlah kepada kekasih Allah. Bana Baitar Rahman, dia membangun rumah Allah, itu Ka'bah. Yang Ka'bah ini luar biasa, bukan bangun masjid di kompleks, bukan. Ini bangun Ka'bah yang akan didatangi oleh seluruh umat manusia. Bana Baitar Rahman bi amrin minar Rahman, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakhafu alla yataqabbalu minhu Rahman. Kemudian dia masih takut Allah tidak terima amalannya. Maka dia mengulang-ulangi doanya, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah amal soleh kami ini. Ini menunjukkan orang yang tahu semakin bertakwa, tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya amal ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dia tidak pernah merasa mentang-mentang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun ketika beramal saleh dengan amal saleh yang sangat agung, membangun masjid, bahkan Ka'bah dia bangun, yang lebih baik daripada masjid-masjid yang lainnya, yang masjid spesial ya, yang didatangi oleh manusia dari penjuru dunia, yang salat 100.000 kali lipat. Kemudian dia mengatakan Rabbana taqabbal minna, dia masih khawatir untuk tidak diterima amal salehnya. Ini peringatan pada sebagian orang yang terlalu pede dengan amalannya, terlalu pede dengan terkadang kelompoknya, terlalu pede dengan ilmunya. Kita ini siapa ya? Kita ini siapa? Oh, Nabi Ibrahim alaihissalam saja masih berdoa, Rabbana taqabbal minna, terimalah dari kami. Kemudian muncul sebagian orang mengatakan kita pasti masuk surga. Tenang, nanti kalau ketemu dengan wali ini, mbah ini pasti masuk surga ya. Kalau ada kelompok lain masuk surga karena kita, sehingga mereka bisa masuk apa? Surga. Hendaknya seorang berkaca, tahu diri ya. Lihatlah bagaimana contoh para anbiya dan juga para salafus saleh. Mereka orang-orang yang paling bertakwa, namun mereka tidak seperti itu ya. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika sudah dijamin surga oleh Nabi SAW. Nabi berkata, Umar fil jannah, Umar di surga. Nabi mengatakan, ya Umar, aku pergi ke surga, aku melihat istanamu. Kemudian aku mau masuk, di situ ada jariyah, ada bidadari, aku mau masuk dan aku ingat engkau pencemburu, sehingga aku tidak jadi masuk. Maka Umar berkata, masuk saja ya Rasulullah. A'alaika agar, apakah aku cemburu karena engkau ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW ketika naik Gunung Uhud bergetar. Maka Rasulullah berkata, uskun ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah engkau wahai Gunung Uhud, sungguhnya yang di atas engkau sekarang adalah seorang nabi siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dan 2 orang mati syahid. Rasulullah sudah bilang Umar mati syahid, dan benar dia mati syahid, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Kemudian Rasulullah yang berkata, ma laqiyaka syaitun qat salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik. Wahai Umar, tidak ada satu setan pun ketemu dengan kau di jalan kecuali cari jalan lain. Kalau kita setan malah berkumpul. Setan kabur lewat Umar. Kata Nabi SAW, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku tentunya dia adalah Umar. Kata Nabi SAW, "Inna Allaha wada'al haqq 'ala lisani Umar yantiqu bihi." Sungguhnya Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Umar berbicara dengan kebenaran tersebut. Tapi kemudian apakah Umar pede pasti masuk surga? Jawabannya tidak. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, Rasulullah SAW sempat menyebutkan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah, yang para sahabat tidak tahu. Makanya Hudzaifah dikatakan sahibu sir Rasulillah, pemegang rahasia Rasulullah SAW. Di antara rahasia yang Rasulullah sampaikan kepada Hudzaifah, yang Rasulullah sampaikan kepada Hudzaifah adalah nama-nama orang-orang munafik. Nama-nama orang munafik. Maka ketika ada yang meninggal, Umar lihat. Kalau Hudzaifah salatkan, dia ikut salatkan. Kalau Hudzaifah radhiyallahu anhu tidak menyolatkan, berarti orang munafik. Demikian Umar mengikuti. Sampai suatu hari Umar berkata kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallam mimma sammahum?" Apakah Rasulullah sebut namaku ketika menyebutkan nama-nama orang munafik? Subhanallah, Umar masih tidak pede. Dia masih bilang, apakah saya termasuk nama-nama orang-orang munafik yang sempat Nabi sebutkan? Kata Hudzaifah, tentu tidak. Tentu tidak. Ya. Ketika Umar akan meninggal dunia, orang-orang memuji Umar. Ya. Ali bin Abi Thalib termasuk yang datang kemudian mengatakan, ya, sungguh bahagia Umar. Betapa sering aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Safartu ana wa Abu Bakar wa Umar. Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Betapa sering saya dengar Rasulullah cerita, saya pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Saya masuk suatu negeri bersama Abu Bakar dan Umar. Saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Berarti sering menemani siapa? Nabi SAW. Itu suatu kebahagiaan, bisa sering menemani Nabi SAW. Tapi ketika ada seorang pemuda muji-muji Umar, engkau begini, engkau begini, engkau begini, engkau begini. Umar berkata, kafafan, la li wala alayya. Saya berharap impas aja. Pujianmu tidak, artinya tidak membelaku atau tidak menjatuhkan aku. Saya berharap apa? Impas. Ini orang yang sudah dijamin masuk apa? Surga. Bagaimana dengan orang-orang sekarang yang surganya enggak jelas? Kemudian pedenya kebablasan ya.
maka seorang tahu bahwasanya Allah terlalu agung. Amal kita ini enggak ada apa-apanya. Sehingga jelas kata para ulama sebenarnya dalam hadis, lan yadkhula ahdukumul jannah bi amalihi. Seorang pun tidak akan masuk surga dengan amalnya. Wala anta Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga dengan amalmu, kata Nabi. Wala ana, saya juga tidak. Walakin ayyataghammadani Allahu bi rahmati. Tapi Allah telah meliputi aku dengan rahmatnya sehingga aku masuk apa? Surga. Lihatlah Ibrahim alaihissalam. Dia berdoa dengan doa tadi yang kita sebutkan panjang. Ya. Beliau mengatakan, Rabbi habli hukmal wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah aku hikmah dan susulkanlah aku bersama orang-orang saleh. Susulkanlah aku. Dia berdoa. Ya. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Kemudian dia berkata, wala tukhzini yauma yub'atsun. Dia mengatakan juga, ya, waj'alni mi warathil jannati na'im, masukkanlah aku ke dalam surga. Kemudian dia berkata, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan aku di mana manusia, hari di mana manusia dibangkitkan. Jangan hinakan aku. Ini yang mengucapkan siapa berdoa seperti ini? Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang akan menyiksa kekasihnya? Tidak ada. Ini kekasih Allah. Allah tidak bakalan menyiksa apa? Kekasihnya. Makanya ketika orang-orang Yahudi dan Nasara mengaku-ngaku sebagai kasih Allah, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Berkata Yahudi Nasrani, kami adalah kekasih Allah dan anak-anak Allah. Allah bantah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Lantas kenapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Bukankah nenek moyang kalian atau saudara-saudara kalian dahulu ada yang pernah dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet? Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah monyet-monyet yang hina. Ya. Wa ja'ala minhumul qiradatal khanazir, di antara mereka yang dirubah menjadi monyet dan babi-babi. Allah mengatakan kalau memang kalian adalah suku terpilih, selalu dicintai oleh Allah, tidak mungkin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah menyatakan yang mencintai tidak mungkin menyiksa yang dicintai. Taib, Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah, bukan cuma Habibullah, Khalilur Rahman. Khullah adalah derajat cinta yang paling tinggi. Disebut khullah karena yatakhallal, seakan-akan kecintaan sudah merasuk dalam sekujur tubuh, maka disebut dengan khullah. Kekasih bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi namanya Khalil. Habib masih di bawah, masih umum. Khalil lebih tinggi, dan yang mencapai predikat Khalilur Rahman cuma dua, Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, agak mengkritik, seringlah bukan Nabi tidak dikatakan Habibullah tapi apa? Khalilullah, lebih tinggi daripada Habibullah. Tentu Nabi SAW Habibullah tentu. Tetapi lebih tinggi lagi predikat yang lebih tepat disebut apa? Khalilullah. Tetapi Ibrahim alaihissalam tidak pede, tidak mengatakan saya akan kekasih Allah, pasti selamat, enggak mungkin Allah. Dia malah berdoa, "Wala tukhzini yauma yub'atsun." Jangan kau hinakan aku di hari yang di mana manusia dibangkitkan. Hari itu hari yang mengerikan. Kemudian beliau mensifatkan tentang hari tersebut, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidaklah bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak dengan hati yang selamat. Taib. Apa maksudnya yauma la yanfa'u malun wala banun? Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Ini adalah ungkapan orang Arab dahulu. Kalau ingin menyelamatkan seorang dengan dua cara yang paling tepat, harta atau dengan anak-anak. Harta maksudnya jika seorang tertangkap, jika seorang ditawan, maka dia bisa diselamatkan dengan tebusan. Maka tebusan butuh harta. Tebusan butuh harta. Sebagaimana yang terjadi di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, di zaman Nabi SAW. Kalau mau tebus dengan apa? Harta. Kalau tidak, anak-anaknya yang paling setia untuk menyelamatkannya. Maka jadilah simbol yang paling bermanfaat bagi seorang itu harta atau anak-anaknya. Kalau bukan hartanya bermanfaat, anak-anaknya bermanfaat. Dan maksudnya adalah semua hal, ya, ketika Allah ungkapkan tentang hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun, maksudnya pada hari tersebut harta kalian tidak bermanfaat, anak-anak kalian pun tidak bermanfaat. Jika harta dan anak-anak yang paling dekat dengan kita saja tidak bermanfaat, apalagi yang lainnya. Seakan-akan Allah berkata ini cuma sekedar simbol. Seakan-akan Allah berkata semua tidak bermanfaat pada hari kiamat kelak. Semua tidak bermanfaat. Ya. Karena semua orang akan kabur darinya. Orang akan kabur darinya. Yang bisa mengambil manfaat
adalah orang yang hatinya selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Dialah yang bisa mendapatkan manfaat dari harta dan anak-anaknya. Maksudnya dia akan mendapatkan manfaat pada hari kiamat kelak. Ya. Kenapa? Karena dia datang dengan hati yang selamat. Maka dia pula yang selamat pada hari tersebut. Ya. Maka ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara dia telah disifati oleh Allah dengan qalbun salim, idz jaa rabbahu biqalbin salim, ketika dia datang bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang selamat, dia pun masih takut dengan hari kiamat. Berdoa dengan doa tersebut. Taib. Jadi ini dalil bahwasanya hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Apapun yang kita miliki, yang kita kumpulkan selama di dunia, yang kita bangga-banggakan di dunia, ya, tidak akan bermanfaat bagi kita kecuali kalau kita memiliki hati yang selamat. Mungkin anak kita bangga-banggakan, belum tentu bermanfaat bagi kita pada hari kiamat. Harta yang kita miliki kita bangga-banggakan, yang kita telah letih mengumpulkannya, belum tentu bermanfaat bagi kita pada hari kiamat kelak, kecuali kita bertemu dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Taib, apa makna hati yang selamat? Maka secara umum, ya, banyak pendapat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang paling sering disebutkan oleh para ulama adalah hati yang bersih dari kesyirikan, hati yang bersih dari tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati yang bersih daripada mengharap pujian dan sanjungan manusia, yaitu hati yang ikhlas, hati yang ikhlas. Kenapa mereka menafsirkan dengan hati yang selamat adalah hati yang selamat dari kesyirikan? Karena konteks ayat ini baik pada surat As-Saffat maupun surat Asy-Syu'ara itu kaitannya tentang perseteruan antara tauhid dan syirik. Antara tauhid dan apa? Syirik. Terutama pada surat Asy-Syu'ara, ayat ini datang dalam konteks di mana Nabi Ibrahim sedang mendakwahi kaumnya. Ya, yang mengatakan, kenapa kalian menyembah berhala-berhala kalian? Maka kemudian dia pun memuji Allah, yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang telah yang menghidupkanku dan beri hidayah kepadaku, yang beri makan kepadaku, beri minum kepadaku, jika aku sakit maka dia yang menyembuhkan aku. Kemudian dia berdoa. Sehingga tafsir yang terbaik terhadap qalbun salim adalah hati yang selamat dari segala bentuk kesyirikan dengan berbagai macam cabang-cabangnya dan model-modelnya. Namun para ulama memiliki banyak pendapat, yang pendapat tersebut variasi tentang makna qalbun salim, meskipun sebenarnya tidak ada pertentangan, hanya mereka cara mengungkapkan yang berbeda-beda. Kita akan sebutkan sebagaimana misalnya dinukil oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Saya bacakan Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Berkata, wa ikhtulifa fi qalbil salim. Para ulama berselisih tentang makna al-qalbul salim. Yang mau kita cari qalbul salim. Apa makna dari qalbul salim? Maka beliau menyebutkan di antaranya ada yang mengatakan, faqila, ada yang mengatakan minasyakki wasyirki. Qalbul salim adalah hati yang bersih dari keraguan terhadap Allah dan bersih dari kesyirikan. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Allah. Tidak ada keraguan akan adanya hari kebangkitan. Tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak adanya keraguan akan adanya hari pembalasan. Dan bersih dari segala model kesyirikan. Fa amma dzunub falaysa yaslam minha ahad. Adapun selamat dari dosa-dosa maka tidak ada yang selamat. Maksudnya dia mengatakan, pendapat ini mengatakan namanya hati mungkin ada dongkolnya, mungkin ada sedikit hasadnya, mungkin ada sedikit macam-macam, ya. Ini bukan dimaksud qalbul salim. Qalbul salim yang paling utama yang dimaksud adalah bersih dari keraguan dan bersih dari kesyirikan. Ini pendapat. Pendapat yang lain mengatakan, ya, ini pendapat aktsarul mufassirin, mayoritas ulama menafsirkan qalbul salim yaitu hati yang selamat dari berbagai macam kesyirikan. Karena lawan dari qalbul salim adalah qalbul marid. Fi qulubihim marad. Ya. Pada hati mereka ada penyakit. Maksudnya orang munafik, orang kafir, hati mereka penyakit. Penyakit yang dimaksud penyakit ragu, penyakit syirik, penyakit terkait dengan akidah. Lawannya adalah hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sahih. Maksudnya selamat dari
keraguan dan kesyirikan. Pendapat lain disebutkan juga oleh Al-Qurtubi. Wa qala Abu Utsman As-Sayyari tentang qalbul salim, dia berkata huwal qalbul khali anil bid'ah al-mutmain ila sunnah. Qalbul salim adalah hati yang kosong dari bid'ah, yang cenderung kepada sunnah. Yaitu hatinya senang dengan sunnah, tidak tertarik dengan bid'ah-bid'ah. Baik bid'ah dalam akidah maupun bid'ah secara amaliyah, dia hanya cenderung kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pendapat Hasan al-Basri berkata, qalbun salim maksudnya salimun min afatil mal wal banin, yaitu selamat dari dampak buruk dari harta dan anak-anak. Karena sebagian orang tidak selamat dari dampak harta. Ketika memiliki harta yang banyak, jadilah sombong, jadilah angkuh. Dampak buruk harta banyak, lupa dengan akhirat, terlalu sibuk menghitung uang, selalu pikirannya selalu dunia, lupa dengan akhirat. Atau dengan harta yang banyak dia malah menjadi pelit dan macam-macam. Bahwasanya dampak buruk harta sangat banyak. Ya, dampak buruk harta sangat banyak. Makanya sering disampaikan orang diuji dengan harta sering tidak selamat. Tapi kalau diuji dengan kemiskinan sering apa? Lulus, sering lulus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ittala'tu ala ahli jannah fawajadtu aktsar ittala'tu ala al-jannah fara'aitu aktsar ahliha al-fuqara." Aku melihat surga, aku dapati kebanyakan isinya adalah orang-orang miskin. Kenapa orang miskin kalau diuji biasanya mereka sabar. Tapi orang kaya kalau diuji susah untuk bersyukur. Sombonglah, angkuhlah, mentang-mentanglah, jalan-jalan kerjanya, ngabisin duit, hidup royal, mubazir, mengeluarkan uang tidak ada faedahnya, beli barang-barang mewah, enggak tahu hisapnya kayak apa. Belum lagi digunakan untuk maksiat, mencoba ini, coba anu, ya. Sehingga banyak orang tidak selamat dari dampak buruk harta. Demikian juga dampak buruk anak-anak. Terkadang orang gara-gara cinta kepada anak-anak akhirnya ya menjadi pelit misalnya, atau tidak mau berjuang karena mikir anak-anak. Kata Nabi SAW tentang anak-anak bahwasanya al-waladu majbanatun mabkhalatun. Anak-anak itu mendatangkan menjadi pengecut. Seorang gara-gara tidak mau berjihad gara-gara mikir anaknya, mabkhalah, dan menjadikan seorang menjadi pelit. Mau sedekah, mau ini mikir anak saya masih kecil, masih ini, masih siapkan ini, asetnya harus saya siapkan, sehingga tidak jadi bangun masjid padahal anaknya ya dia sudah siapkan harta buat anaknya, tapi dia merasa masih kurang, suruh sedekah enggak mau. Maka hati yang salim, kata Hasan al-Basri, salimun min afatil mal wal banin. Hati yang selamat dari dampak-dampak buruk harta dan anak-anak. Wa qala al-Junaid, berkata al-Junaid, as-salim fil lugha al-ladiq. As-salim secara bahasa adalah orang yang terkena sengatan binatang berbisa. Orang Arab sering untuk tafaulan, berharap kebaikan, mereka menamakan sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik. Contoh, mereka menamakan orang yang kakinya miring dinamakan dengan al-ahnaf. Dengan apa? Al-ahnaf, ya. Al-ahnaf itu orang yang sakit mereka namakan dengan apa? Salim. Mereka namakan dengan apa? Salim. Padahal sakit tapi dinamakan dengan salim. Sampai sekarang saya dulu waktu di Madinah, kalau saya ngantar anak saya ke Mustausaf, yaitu rumah sakit kecil, tertulis Ghurfatu Salim Raqam Wahid. Ruang orang sehat nomor 1, ruang orang sehat nomor apa? 2. Itu mereka menamakan orang yang sakit dengan apa? Salim. Dengan salim, ya. Demikian juga ada yang mengatakan bahwasanya mereka menamakan orang yang kakinya bengkok dengan al-ahnaf, maksudnya hanif, ada yang mengatakan lurus, supaya berharap kakinya menjadi apa? Lurus di kemudian hari. Seperti mereka menamakan padang pasir dengan mafaza, yaitu tempat keselamatan. Kenapa? Karena orang kalau masuk padang pasir biasanya tidak selamat. Maka Al-Junaid berkata, di antara penggunaan bahasa Arab, orang yang ladiq, yaitu terkena sengatan binatang berbisa, dinamakan dengan salim. Terus maksud beliau, fa ma'nahu annahu qalbun kalladiq min khaufillah. Kata Junaid, yang disebut dengan qalbun salim seperti orang yang terkena sengatan, yaitu selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dhahhak berkata, as-salim al-khalis. Namanya qalbus salim adalah hati yang
bersih, yang murni ya. Intinya banyak pendapat disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala ya. Pendapat-pendapat lain. Kemudian dia menyebutkan di antaranya adalah hati yang bersih dari melaknat orang lain ya. Misalnya Ibrahim alaihissalam tidak pernah melaknat orang lain, itu hatinya bersih, hatinya bersih. Demikian juga ada berpendapat namanya hati qalbun salim, yaitu yang tidak pandai memikirkan kemaksiatan. Hatinya selalu apa? Lalai, tidak mikir kemaksiatan. Dia selalu mikir ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Qurtubi rahimahullah berdalil dengan hadis yadkhulul jannata aqwamun afidatut tayr. Akan masuk ke dalam surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung ya. Maksudnya khaliyatun min kulli dzam, yaitu bersih dari segala macam dosa. Burung tidak ngerti cara berbuat dosa, dia polos-polos aja ya. Polos mencari rezeki ya, seperti itu. Akan ada orang-orang mau surga hati mereka seperti hati burung. Ini pendapat banyak disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah taala, disimpulkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya dengan kesimpulan yang indah. Saya bacakan. Yang dimaksud dengan qalbul salim maknahu alladzi salima minasyirki wasyakki wa mahabbati syarri wal israri alal bid'ati wadz-dzunubi. Namanya hati yang bersih adalah hati yang selamat dari kesyirikan dan keraguan dan kecintaan kepada keburukan dan terus-menerus kecintaan terhadap bid'ah, melakukan bid'ah dan dosa-dosa. Jadi hati yang bersih seperti itu, dia selamat dari kesyirikan, selamat dari keraguan, kemudian selamat dari kecintaan terhadap keburukan. Ada orang suka melakukan keburukan ya. Dan dia selamat juga dari terus-menerus melakukan bid'ah dan kemaksiatan. Artinya kalau terkadang melakukan bid'ah, terkadang melakukan dosa ya mungkin saja, tapi dia selamat dari sikap terus-menerus. Itulah hati yang bersih. Kemudian beliau berkata, wa yalzam min salamatihi mimma dzukir. Berarti kelazimannya dari apa yang kita sebutkan, hati yang bersih dari keraguan, kesyirikan, kemudian cinta terhadap kemaksiatan, kemudian bid'ah dan dosa secara terus-menerus. Kelazimannya adalah ittisafuhu bi addadiha. Berarti harus disifati dengan lawan dari itu semua. Minal ikhlas, berarti harus ikhlas. Berarti hati yang salim, hati yang ikhlas. Wal ilm dan yaqin, wal yaqin. Kalau tidak ragu berarti harus punya ilmu dan apa? Ya, yakin. Kemudian kalau tidak cinta kepada keburukan berarti wa mahabbatil khair, cinta kepada kebaikan. Wa tazyini fi qalbihi, kemudian dia menghiasi hatinya dengan indahnya kebaikan supaya dia semangat. Wa an takuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatillah, dan kehendaknya, kecintaannya, kesukaannya mengikut pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hawahu tabi'an lima jaa'a anillah, dan hawa nafsunya mengekor kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan tentang qalbun salim. Selamat dari apa tadi? Syirikan, dari keraguan, kemudian dari cinta kepada keburukan, dari bid'ah dan dari apa? Dosa-dosa. Berarti kata Syekh Sa'di rahimahullah taala berarti harus disifati dengan lawannya. Lawan dari kesyirikan berarti apa? Ikhlas. Ikhlas. Kalau enggak ikhlas, masih suka pamer-pamer, masih suka ingin cari pujian, masih ingin dipuji-puji, ingin selalu tampil perfect supaya dipuji-puji, ini belum ikhlas. Masih mengkaitkan kebahagiaannya kepada komentar netizen, repot. Netizen kasih like, jempolnya kebanyakan, dia bahagia. Jempolnya enggak ada, dia sedih. Berarti belum ikhlas. Berarti hatinya belum salim. Masih tergantung kepada manusia. Ikhlas itu hati tergantung kepada siapa? Allah. Syak masih kemudian di antaranya agar selamat dari syak, berarti dari keraguan, berarti harus ilmu, belajar dan belajar sehingga sampai pada keyakinan. Maka itu di antara faedahnya belajar, menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu, maka kita tambah yakin dan menghilangkan syubhat-syubhat. Ya, ilmu itu dimaksud bukan cuma diamalkan saja, bukan cuma amalan anggota tubuh, tapi juga amalan hati. Di antara amalan hati yang sangat ditekankan adalah keyakinan. Nah, kita mau nambah yakin gimana caranya? Di antaranya dengan apa? Belajar. Dengan belajar. Kemudian di antaranya hati yang sakit adalah cinta dengan keburukan. Berarti hati yang bersih, yang selamat adalah cinta dengan apa? Kebaikan. Tidak memikirkan keburukan, yang dipikir adalah kebaikan. Tidak kumpul-kumpul kemudian mikir keburukan.
punya rencana keburukan, rencana maksiat, tidak, dia selalu mikir kebaikan. Makanya Allah sifati para wanita, innal ladzina yarmunal muhsanatil mu'minatil ghafilati, innal ladzina yarmunal muhsinatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah. Sungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina, padahal mereka tidak berpikir zina. Allah mensifati wanita yang baik-baik ini dengan al-ghafilat al-mu'minat. Kenapa disifati al-ghafilat? Ghafil artinya lalai. Ini wanita baik-baik, lalai, tidak mikirin zina, malah kau tuduh dia dengan apa? Berzina. Makanya di antara dosa besar adalah qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Di antara 7 dosa besar yang membahayakan adalah menuduh wanita baik-baik yang dia ghafilah. Dia tidak memikirkan tentang zina, malah dituduh berzina. Ya, maka orang ini telah melakukan dosa yang sangat besar di antara 7 dosa besar. Orang mukmin seperti itu harusnya, kalau hatinya bersih dia tidak pikir macam-macam. Tidak pikir ngumpul ingin minum khamar, tidak pikir kumpul untuk berzina, tidak pikir kumpul untuk inilah, enggak. Dia mikirnya akhirat, mikirnya kebaikan. Bagaimana pikir untuk berbakti sama orang tua, bagaimana mikir untuk bikin pondok misalnya, bagaimana mikir untuk meramaikan masjid, bagaimana mikir agar dakwah berjalan, bagaimana mikir kebaikan yang selalu dia pikirkan. Dia cinta dengan apa? Kebaikan. Berarti hatinya selamat, hatinya sehat, bukan hati sakit. Ya. Kemudian tadi juga melazimkan bahwasanya seluruh keinginannya mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini ringkasan tentang hati yang salim. Ya. Sebagian ulama menambah, ya, bahwasanya hati salim ini ada khilaf. Ada yang mengatakan seorang tidak bisa terbebas dari ini. Ada yang mengatakan di antara sifat hati salim yaitu selamat dari kejahatan terhadap orang lain. Karena kejahatan terhadap orang lain terkadang dengan lisan, terkadang dengan hati. Terkadang dengan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sesungguhnya adalah yang orang-orang muslim yang lain selamat dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Dan ternyata seorang bisa berbuat buruk kepada orang lain dengan hatinya. Seperti berburuk sangka, seperti hasad, dengki. Maka seorang juga berusaha membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit tersebut, ya. Kalaupun dia terbetik dalam hatinya dengki, buruk sangka, maka dia segera tepis. Dia bilang, hati saya tidak boleh seperti ini. Ngapain saya berusaha kalau tanpa dalil yang kuat, ya? Ngapain saya hasad? Wong nikmat yang Allah berikan kepada saya sudah sangat banyak. Maka dia tepis noda-noda yang bisa membuat hatinya berpenyakit. Taib, jika telah kita tahu secara global tentang makna qalbun salim, ya, maka apa yang harus kita lakukan agar kita bisa memiliki qalbun yang salim? Taib, ada beberapa perkara yang bisa menjadikan hati seorang menjadi qalbun salim. Yang pertama tadi sudah kita singgung dari perkataan Syekh Sa'di rahimahullah taala, seorang berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Latih diri untuk ketika beramal soleh, dia hanya fokus kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau dia bersedekah, maka dia tahu Allah sudah tahu, dan saya tidak perlu komentar dari orang lain. Ya, wa ma anfaqtum min khairin fa innallaha ya'lamu. Ya, apapun kebaikan yang kalian infakkan, sungguhnya Allah mengetahuinya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, intinya kalau kau hendak amal soleh, di antaranya bersedekah dan juga amal soleh yang lainnya, hadirkan Allah tahu. Ini di antara cara untuk bisa ikhlas. Hadirkan Allah tahu saya sedang bersedekah. Hadirkan saya di tengah malam baca Quran, Allah tahu. Ketika kita sering menghadirkan Allah tahu, kita lupa dari penilaian manusia. Yang kita ingin yang penting Allah tahu. Maka seorang ketika berbuat baik sama orang lain, sungguhnya dia sedang bermuamalah dengan Allah, bukan dengan orang tersebut. Sehingga dengan demikian dia tidak menanti pujian orang tersebut. Sebagaimana syiar orang-orang mukmin yang berada di surga, penghuni surga, kata mereka, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharap dari kalian balas budi maupun kata terima kasih, kami enggak berharap. Makanya sebagian ulama mengatakan di antara bentuk riya adalah intizarus sana. Menanti dipuji itu riya. Kalau kita melakukan kebaikan kita masih nunggu mau dipuji, belum dipuji, masih nunggu dipuji. Itu berarti sudah apa? Riya.
Kalau seorang beramal kebaikan, dia berbuat baik kepada ibunya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada kerabat dekatnya. Dia masih berharap dibalas kebaikan oleh mereka agar mereka tahu tentang jasa dia kepada mereka. Ini dia belum ikhlas. Dia belum ikhlas. Makanya Rasulullah SAW melarang sedekah yang diikuti dengan alman wal adha. Alman itu apa? Merasa kita punya jasa sama dia. Itu jangan. Berusaha kalau kita beramal soleh, fa inna Allah ya'lamu. Allah sudah mengetahui. Sehingga kaitkan amalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita terbiasa untuk ikhlas. Dengan demikian kita tidak peduli dengan komentar netizen. Netizen mau jempol kaki kita pun tidak peduli. Tidak peduli, ya. Jangan jadikan kebahagiaan kita pada komentar apa? Netizen. Tapi yang sudah kita kerjakan benar atau tidak itu yang penting, karena Allah ya'lamu, Allah mengetahuinya. Ini sepertinya sepele, tapi ini sebab utama menjadikan seorang hatinya salim. Kalau tidak, hatinya sengsara, menanti pujian orang, menanti balas budi orang lain, menanti netizen komentar dengan kebaikan, orang menderita seperti ini. Sehingga dia harus kalau tampil harus perfect, harus ini, dia karena pertimbangan dia manusia. Tapi kalau pertimbangan dia terhadap Allah sudah benar atau tidak, itu saja. Amal saya benar atau tidak, sudah selesai. Maka hati-hati, ini penyakit bisa menimpa siapa saja. Ya, tentang bahayanya mencari pujian. Ya. Di antara juga menjadikan hati seorang salim tadi selamat dari kesyirikan, di antaranya dia selalu berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat buat saya pribadi dan juga para hadirin hadirat untuk sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara agar kita sempurna tawakalnya, agar sering, nama tawakal itu apa? Bergantung kepada Allah. Agar kita selalu bergantung kepada Allah, selalu sering berdoa. Hafal doa-doa itu. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa makan, doa selesai makan, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa masuk WC, keluar WC, doa masuk suatu negeri, doa ke pasar, hafalkan doa-doa tersebut. Doa mau berhubungan dengan istri, hafalkan doa-doa tersebut. Kalau tidak hafal, minimal bilang apa? Bismillah. Sehingga hati kita selalu bergantung kepada Allah. Kita tahu makhluk di depan kita ini semuanya hanyalah sebab. Yang menentukan akibat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kerja, jangan gantungkan rezeki kita pada bos kita. Gantungkan kepada Allah. Allah yang buat bos kita terima lamaran kita. Allah yang buat bos kita beri gaji kita pada waktunya. Kalau Allah berkehendak bos kita ini mecat kita. Kalau Allah berkehendak dia tunda-tunda gaji kita sehingga kita utang enggak bayar-bayar. Oleh karenanya selalu demikian. Selalu demikian. Jangan bandingkan bosnya kebahagiaan kita pada orang dekat kita. Bisa jadi Allah merubah hatinya. Ya, Allah membuat dia tadinya sayang sama kita jadi benci sama kita ya. Sehingga selalu sering menyandarkan hati kepada Allah sehingga kita selamat dari ketergantungan hati kepada manusia manapun. Mereka hanyalah sebab. Yang menentukan akibat siapa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sebab hati bisa salim. Di antara kedua yang buat hati bisa menjadi salim adalah belajar untuk ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Nabi yang Nabi bacakan, ya, as'aluka ridha ba'dal qada. As'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon ridha setelah keputusanmu. Ya. Dan ini luar biasa karena teori tentang takdir kita semua paham, semua keputusan Allah. Apa yang terjadi baik dan buruk semua keputusan Allah, dan Allah pasti ketika mentakdirkan yang buruk pasti ada hikmah di balik itu. Teori kita semua tahu. Tapi benar-benar hati kita tunduk akan hal tersebut, kita butuh taufik dari Allah. Maka jangan lupa berdoa, as'aluka ridha ba'dal qada. Aku mohon kepada Engkau sifat ridha, ya Allah, atas segala keputusanmu. Ridha, rela, senang dengan keputusan tersebut. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan kita inginkan, banyak. Dalam berbagai ekonomi belum tentu sesuai dengan kita inginkan, tetangga belum tentu sesuai dengan kita inginkan, rekan kerja belum tentu sesuai dengan kita inginkan, pasangan hidup belum tentu sesuai dengan kita inginkan, anak-anak belum tentu seperti yang kita inginkan. Maka kita berdoa, kalau tidak hati kita akan selalu gelisah, tidak ridha, dan tidak mungkin kalau hati tidak ridha dikatakan dengan hati yang salim. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa tastahilu salamatul qalbi ma'as sakhati wa adamir ridha. Dan mustahil hati itu selamat jika dia marah dan tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana al-'abdu ashadda ridhan kana qalbuhu aslama. Semakin seorang hamba ridha dengan keputusan Allah, semakin hatinya semakin selamat. Maka ini perlu belajar tentang takdir, tentang keagungan Allah. Dengar kajian-kajian tentang bahwasanya keputusan Allah adalah yang terbaik buat kita.
Sehingga kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang sudah berikhtiar, sudah berusaha, sudah berdoa, ternyata hasilnya buruk, yakinlah itu terbaik. Itulah kebaikan Allah datangkan dalam bentuk musibah. Selalu ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, diuji dengan berbagai macam ujian. Musibah dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Musibah dipisahkan dari ayah dan ibunya yang dia cintai. Musibah dibuka bajunya kemudian dimasukkan dalam sumur. Musibah kakak-kakaknya jual dia sebagai budak. Musibah kemudian dia dituduh ingin menzinahi Zulekha. Tuduhan. Musibah dia akhirnya dipenjara. Tapi musibah tersebut musibah tambah musibah plus musibah sama dengan nikmat jadi bangsawan. Bahkan bisa berbakti kepada orang tuanya, keluarga semua dipanggil untuk tinggal di Mesir. Dia berbakti kepada mereka, muliakan karib kerabatnya. Maka seorang kalau renungkan hal ini, dia tahu bahwasanya terkadang Allah beri kenikmatan dengan dalam bentuk apa? Musibah. Lihatlah kisah Nabi Khadir ketika membunuh anak kecil. Nabi Musa bertanya, "Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra." Kau membunuh jiwa tanpa ada sebab, dia tidak bunuh orang, kenapa kau bunuh? Maka Nabi Khidir bercerita, "Ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahma." Adapun anak yang aku bunuh tersebut, sungguhnya kedua orang tuanya adalah orang tua yang mukmin. Dan kami khawatir anak ini karena nakal nanti di kemudian hari akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kemaksiatan, dalam kekufuran. Karena orang tua bisa goyang gara-gara ikut apa? Anak-anak. Maka kami ingin Allah ganti anak ini dengan anak yang lebih saleh dan lebih sayang. Wa aqraba rahma, lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Kata Ibnu Qayyim, kalau kau tidak bisa memahami musibah yang menimpamu, ingat kisah Nabi Khadir. Bisa jadi sesuatu yang diambil dari kita yang kita cintai, ternyata Allah ingin kebaikan di balik apa? Di balik itu. Maka latih diri kita untuk ridha dengan keputusan Allah. Maka setiap musibah menimpa kita, jangan lupa bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, segala keputusannya. Kita memuji Allah dalam musibah yang menimpa kita. Ini suatu yang sangat berat, tetapi ini menjadikan hati kita qalbun salim. Ingat kata Ibnu Qayyim, mustahil hati salim sementara dia marah dengan keputusan apa? Allah. Ini semua dengan ilmu, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang menjadikan hati kita salim, di antaranya sering baca Al-Qur'an. Sering baca Al-Qur'an tentu dengan mentadabburi, bukan sekedar baca target berapa juz. Ada orang baca Quran target akhirnya tidak mentadabburinya, akhirnya tidak merubah akhlaknya. Dia tidak ngerti apa yang dia baca. Orang-orang Khawarij suka baca Quran tapi la jawizu taraqiyahum. Al-Quran dibaca namun tidak sampai masuk ke dalam dadanya, hanya dibaca doang. Maka kita ingin seorang baca dengan ditadaburi, dinikmati maknanya, ayatnya. Kalau dia penasaran tinggal dia baca tafsirnya. Sekarang banyak aplikasi, tinggal pencet, klik, keluar tafsirnya. Nikmati bahwasanya Al-Quran ini Allah turunkan sebagai obat bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa syifaa'un lima fis sudur." Al-Quran adalah obat bagi penyakit-penyakit hati. Kalau ada penyakit, agar hati kita salim, sehat, selamat, baca Al-Quran. Tapi caranya dengan baca dengan apa? Tadabbur. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat. Dan di antaranya obat yang paling utama adalah obat penyakit hati. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Al-Qur'anu huwa syifaa'ut tam min jami'il adwa al-qalbiyyah wal badaniyah. Al-Quran adalah obat yang sempurna dari seluruh penyakit hati maupun penyakit fisik. Wa adwa'ud dunya wal akhirah, wa adwa'id dunya wal akhirah, seluruh penyakit-penyakit dunia dan akhirat. Ya. Wa ma kullu ahadin yu'ahhalu wa la yuwaffaqu lil istishfa'i bihi. Akan tetapi tidak semua orang diberi taufik untuk bisa berobat dengan Al-Quran. Maka kalau baca Quran, niatkan untuk tadabbur, niatkan untuk membersihkan hati kita ini. Makanya orang kalau baca Quran, insya Allah ada penyakit hati berkurang. Karena Al-Quran adalah obat. Maka seorang niatkan untuk hal tersebut. Ya. Kemudian di antara agar hati menjadi salim, di antaranya ini yang sangat penting, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah nomor 3228 dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud dalam tahqiq Musnad Al-Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Kemudian
wa as'aluka azimatar rusydi. Kemudian as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman. As'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa astaghfiruka mimma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Maknanya secara sederhana, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr, yaitu minta istiqamah. Ya Allah, aku mohon tsabata fil amr, itu istiqamah dalam menjalankan apa? Kebaikan. Wa as'aluka azimatar rusdi, yaitu aku minta kepada Engkau agar serius ketika menjalankan kebaikan sehingga berhasil. Para ulama menafsirkan as'aluka azimatar rusdi, maksudnya Allah, kalau aku menjalankan kebaikan buat aku serius, diberi taufik sehingga aku berhasil mendapatkan kebaikan tersebut, menjalankan kebaikan tersebut dengan baik. Kemudian wa as'aluka syukra ni'matik, aku mohon kepada Engkau agar bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan, wa husna ibadatik, dan agar bisa beribadah kepadamu dengan baik, wa as'aluka lisanan sadiqan, dan aku mohon kepada Engkau lisan yang jujur, tidak mencela-mencele, ya. Tidak ngomong yang salah-salah. Termasuk lisan yang jujur adalah tulisan yang jujur, karena manusia mengungkapkan isi hatinya dengan dua cara, dengan tulisan maupun dengan ungkapan. Oleh karenanya sekarang banyak orang nulis mencela-mencele, terutama di komentar-komentar, nulis seenaknya, semaunya, seakan-akan tidak ada malaikat yang mencatat komentarnya. Ngomong sepuas-puasnya, maki sepuas-puasnya, nuduh sepuas-puasnya, itu sama dengan lisan. Dan semakin parah kalau di dunia maya semakin berani. Kalau hadap-hadapan kan enggak berani. Lihat depannya besar, enggak. Tapi kalau di dunia maya tidak ketahuan siapa dia, maka dia tulis seenak-enaknya, nuduh seenak-enaknya, ngomong seenak-enaknya. Kalau di hadapan Allah tentu dia akan berbeda. Maka as'aluka lisanan sadiqan, ya Allah, aku mohon kepada Engkau lisan yang jujur. Wa qalban saliman, dan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat, ya. Ini di antara doa, ya, kita sering berdoa Allahumma inna as'aluka, kalau panjang terlalu panjang baca secara singkat aja. As'aluka qalban saliman. As'aluka qalban saliman. Hati inilah yang menyelamatkan seorang di akhirat. Hati inilah yang menjadikan semua yang dia miliki bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Adapun kalau hatinya tidak salim, anaknya, hartanya, semua tidak ada manfaat bagi dia di akhirat kelak. Baik, ini di antara sebab agar seorang mendapatkan qalbun salim adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara sebab juga, ya, agar seorang mendapatkan qalbun salim adalah banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Seringlah kita berzikir, ini kurang zikir. Kata Abdullah bin Aun, zikrun nas da'un, zikrun nas da'un wa zikrullah dawa'un. Nyebut-nyebut manusia, zikir manusia itu adalah penyakit, dan zikrullah, berzikir kepada Allah adalah obat. Kita lebih banyak mananya? Zikir manusia atau zikir kepada Allah? Zikir manusia. Lihat medsos isinya manusia. Ngomongin manusia, apalagi musim-musim sekarang. Manusia. Kita menuduh, kita jengkel, kita dengki, kita sedih, kita marah, kita analisa, kita duga-duga, manusia. Tapi bukannya dilarang, kalau perlu enggak apa-apa. Tetapi zikrullah terabaikan, itu jadi masalahnya. Padahal mengingat Allah itulah kebahagiaan, itulah obat bagi penyakit hati. Kalau kita sering ingat-ingat manusia terus, justru banyak penyakit dalam hati ini. Bagaimana menjadi qalbun salim? Al-Quran enggak pernah dibaca, zikir enggak pernah zikir. Salat secepat-cepatnya, ya. Habis itu baca Quran 5 menit mata sudah mulai ngantuk. Lihat debat politik 1 jam pun tidak bosan. Komentarnya diulang-ulang pun tidak bosan. Apalagi kalau komentar menghabisi yang dia tidak suka, oh senang sekali. Berjam-jam, tiap hari. Terus gimana? Gimana hati tidak sakit? Ya, semua ada waktunya. Semua ada kadarnya. Adapun kita sibuk dengan membaca manusia,
Politik kita baca, ekonomi kita baca, bisnis kita baca, kesehatan kita baca, berita kesehatan kita baca, berita selingkuh kita baca, berita artis kita baca, berita kriminal kita baca. Terus berita akhirat tidak kita baca, gimana hati kita mau selamat? Mustahil. Oleh karenanya sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, agar hati kita juga bersih dari berbuat buruk kepada manusia lain, jangan terlalu kepo dengan urusan orang lain. Tidaklah kita kepo kalau itu kecuali kalau perlu. Darurat. Hukum asal kita enggak usah kepo dengan urusan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang dihasankan oleh Ahmad Syakir, Rasulullah SAW bersabda, la yuballighuni ahadun min ashabi syai'an an ahadin. Aku tidak ingin seorang pun dari sahabatku menyampaikan tentang sesuatu pun tentang orang lain. Saya tidak ingin kalian sahabatku cerita tentang orang lain. Wa ana uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Kenapa saya ingin kalau keluar ketemu dengan kalian hati saya bersih, hati saya selamat. Jadi enggak usah kita apa kata orang itu, kenapa kata dia, enggak usah perlu tahu. Kalau kita pas tahu ya kita urusin. Kalau enggak tahu enggak usah tahu. Kalau itu bukan urusanmu, pengetahuanmu tidak bermanfaat baginya, enggak usah tahu. Seperti orang datang sama saya, Ustaz, tahu kan kisah ini ada masalah? Ini saya dengar. Ustaz mau dengar enggak dari versi saya? Saya enggak mau dengar. Ini versi saya, Ustaz dengar dulu. Enggak, saya enggak mau dengar. Kenapa? Saya tahu pun saya enggak bisa apa-apa. Saya enggak bisa datang nasihati dia, saya pun enggak bisa, dia pun mungkin enggak mau dengar dari saya. Terus saya tahu buat apa? Sekedar wawasan doang. Buat apa? Wawasan yang bikin hati jadi sakit. Terus dia bilang sama istri saya, Mbak tolong dengar Mbak versi saya. Istri saya bilang enggak mau. Sebentar aja, enggak saya enggak mau. Jadi sama orang, sama istri saya enggak mau. Dan akhirnya tidak jadi apa? Cerita. Kadang kali cerita tambah apa? Penyakit hati. Kita tahu ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Apa manfaatnya bagi kita? Kecuali kamu memang ingin menasihati, kamu harus tahu. Orang datang ada masalah, ya dengar, kita dengar mau diapain. Orang datang ke rumah curhat, konsultasi, saya harus dengar. Saya tidak ingin dengar pun akhirnya apa? Dengar. Tapi kalau tidak perlu, ngapain kita kepo? Kalau ingin hati selamat, jangan terlalu tahu urusan apa orang lain. Kita tahu urusan orang lain kalau itu bermanfaat bagi kita atau memang ada masalahnya di balik itu. Kalau enggak, itu hanya mengotori hati. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.